Aku pikirnya udah tengok dia loh. Hanya pulang. Nanti kan langsung. Enggak, udah sudah. Action. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hadirannya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Adapun tujuan kita untuk kumpul pada hari ini adalah untuk membicarakan tentang penerapan budaya positif, tentunya kalau yang positif yang baik-baik yang ada di dalam sekolah. Iya, yang nanti akan dipaparkan oleh pemateri kita yaitu Pak Christian. Dan untuk yang pertama kita langsung aja ke acara kita yang pertama, yaitu kata sambutan dari kepala sekolah mewakili, yaitu diwakili oleh Pak Kiki Swantika. Kepada Pak Kiki kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita berterima kasih Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sudah berdapat berkumpul, yaitu dalam aksi nyata dari salah satu guru sekolah kita, yaitu Pak Christian, yaitu mudah-mudahan berjalan lancar. Setelah ucapkan salam, kita tujuan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, semoga sebagai umatnya nanti akan mendapatkan syafaat dari Allah. Dan hari ini saya sebenarnya mewakili dari guru kepala sekolah. Dalam hal ini mungkin kegiatan hari ini adalah sebenarnya menjadi motivasi untuk guru yang lain, yaitu mudah-mudahan kita nanti dapat menyusun pribadi sekian ya, yaitu menjadi salah satu calon guru penggerak. Di hari ini sebenarnya belum saya pahami, jadi ya di sini cuman di dalam slide ini saya baca tentang penerapan budaya positif, yaitu aksi nyata modul 1 ke 4. Dalam kegiatan yang kemarin nanti kita udah belajar tentang bagaimana kita memfasilitasi murid sehingga murid tadi dapat belajar dengan keinginan dia masing-masing, yaitu tentang pembelajaran kurikulum merdeka. Dan pada hari ini kita coba untuk mengikuti lagi salah satu aksi nyata modul 1.4 ini tentang budaya positif. Dan mudah-mudahan dari acara hari ini nanti kita akan mengambil banyak pelajaran dari yang disampaikan oleh salah satu guru kita, yaitu Pak Christian. Yang saya ucapkan, mudah-mudahan kita dapat berpikir dengan baik. Dan mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiki Swantika mewakili Ibu Kepala Sekolah. Nah, sekarang sebelum acara kita mulai ke intinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan doa akan dibawakan oleh Pak Wisnu. Pada Pak Wisnu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya akan membawakan doa dari Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu
Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di ruangan yang kami cintai ini dalam rangka sosialisasi aksi nyata modul penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Berikanlah kegiatan pada hari ini Engkau berkahi. Berikanlah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk kami sehingga kami dapat mencerdaskan, dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami meminta, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Wisnu yang telah membawakan doa tadi. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan inti kita, yaitu membahas tentang materi aksi nyata modul 1/4, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ini akan dibawakan oleh Bapak Christian Rumanggo Putra Simanjuntak SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Binjai. Kepada Bapak Christian kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir di sini. Ya, sebelumnya kita ini mau peribahasa materi terakhir dari modul 1. Nah, tapi sebelumnya kita mau ice breaking dulu, karena sekolah kita di 17, jadi kalau saya mengandung 17, kita bilang luar biasa. Oke? Tapi kalau saya bilang luar biasa, Bapak Ibu bilang 17. 17. Luar biasa. Luar biasa. 17. Iya, semangat sekali, apalagi Ica di sana sangat. Ya. Oke Bapak Ibu, jadi materi ini adalah materi yang temanya adalah tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Kita mau masuk saja. Selamat datang ya Bapak Ibu, di Weban DP 02 Kemudian bisa dilihat ini adalah PDP, Ibu pengajar praktik dan Bapak fasilitator. Ya, jadi materi itu Bapak Ibu ada 7. Nah, materi ini memang harus disampaikan. Ini adalah kewajiban dari PDP, tapi ini adalah hak Bapak Ibu. Jadi memang harus disampaikan. Jadi seluruh Indonesia seminggu ini kita melakukan ini. Nah, sekolah kita hari ini. Jadi ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, dari motivasi, hukum dan penghargaan, restitusi, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Tidak banyak Bapak Ibu, tapi kita paham. Yang pertama adalah pembelajaran memang paradigma baru. Paradigma baru. Nah, kira-kira apa itu? Paradigma itu apa? Paradigma itu menurut saya pemahaman penerapan suatu ilmu yang baru, atau pemahaman cara memahami sesuatu yang baru. Ada
Ada lagi? Boleh Bu? Bagus sekali ya. Memahami sesuatu yang baru. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Lanjut? Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi di dunia ini paradigma baru. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, pemerintah kita sekarang ini sedang menuntun para guru untuk mengubah cara pandangnya tentang mengajar. Jadi tidak dibilang mana salah, tetapi yang baru harus lebih baik. Jadi paradigma baru itu pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan kita mengajar ini Bapak Ibu itu adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Caranya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya bagaimana pembelajaran berdiferensiasi? Ya. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa setiap murid adalah murid tidak bisa disamaratakan. Waduh, gimana tidak bisa disamaratakan? Contohnya begini Bapak Ibu, menurut kurikulum baru kita tidak bisa mengajar hanya dengan satu metode saja. Nah, mungkin ada yang ada seperti mengajar dengan ceramah saja, tidak bisa. Kita harus tahu bahwa murid itu unik, setiap orang berbeda. Kalau dia tidak mampu dengan ceramah, maka kita harus mencari strategi dan metode lainnya. Ini tujuan dari kita Bapak Ibu mengajar yaitu profil pelajar Pancasila yang sudah ditempelkan di dinding-dinding baru ini ya. Jadi elemen profil pelajar Pancasila itu ada 6. Satu, apa ya Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan dapat mulia. Kemudian berkebinekaan global, artinya kita boleh meniru di budaya luar selama itu tidak bertentangan dengan diri khas kita, bangsa kita, tapi boleh ditiru. Ya, kemudian bergotong royong, bekerja sama, kreatif Bapak Ibu harus inovasi. Karena ini harus memanfaatkan YouTube dan media pembelajaran online. Kemudian berpikir kritis, artinya kita harus bisa memilah informasi, tidak hanya menerima saja. Kemudian mandiri, kita harus bisa bekerja sendiri walaupun perlu tantangan. Masuk kita ke materi kita. Disiplin positif. Apakah yang dimaksud dengan disiplin positif? Apakah yang dimaksud dengan disiplin? Nah, coba siapa yang bisa disiplin? Wina, kira-kira disiplin apa yang Ibu tahu? Terima kasih kepada Pak Christian. Kalau menurut saya disiplin itu adalah mentaati segala peraturan yang ada atau membuat diri kita itu menjadi lebih baik dengan sesuai dengan ketetapan atau program masing-masing atau ketetapan masing-masing. Terima kasih Bu Wina. Bu Wina adalah guru kelas 5. Ya, sudah dijelaskan pengertian disiplin menurut Ibu Wina. Terima kasih Bu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah cara kita menerapkan disiplin di kelas sudah tepat? Jadi kita mau lihat dulu sebenarnya disiplin itu apa? Cara menerapkannya bagaimana? Nah, seperti yang dibilang Bu Wina tadi, sama ya, disiplin adalah suatu konsep yang mengacu pada kualitas atau tindakan seorang dalam mengikuti aturan normal atau tata tertib yang telah ditetapkan. Disiplin ini Bapak Ibu tidak bisa kita dorong dari luar karena dia tidak akan bertahan lama. Jadi disiplin bagaimana? Disiplin positif adalah disiplin yang sumbernya dari dalam diri tanpa adanya ancaman, sogokan ataupun hukuman. Jadi maaf Bapak Ibu, disiplin di sini artinya berbeda dengan yang sudah mungkin kita pahami. Tidak ada hukuman ya Bapak Ibu. Tidak ada sokongan. Contoh, ayo kamu nak kerjaan ini nanti Bapak kasih hadiah, boleh. Atau kamu jangan
seperti itu nanti kamu dihukum, nggak boleh. Tidak boleh. Disiplin positif maksudnya. Kenapa nggak boleh? Karena dia nggak akan bertahan lama. Sesudah bapak ibu nggak mengaturnya, maka anak itu akan kembali lagi. Jadi cara mewujudkan disiplin di sini ada Daeng Gosen 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intuitifnya akan terbangun sehingga mendapat motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan itu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Jadi bagaimana Pak kalau misalnya disiplin tetapi nggak ada hukuman dan nggak boleh dikasih hargaan? Gimana caranya? Menurut dari yang sudah disampaikan di kurikulum merdeka ini, kita harus mengaitkannya atau menaikkannya dengan nilai kebajikan yang dipercayakan itu. Contoh nilai kebajikannya maksudnya bukan ini di luar agama, di luar suku ya, nilai kebajikannya umum. Contoh kita lanjutkan ya, kita lebih. Dian Gosen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang guru, maka motivasi ini akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Ya, tugas seorang guru adalah menuntun anak agar memiliki motivasi intrinsik untuk berdisiplin yang berlakunya mengacu pada nilai kebajikan mereka. Tadi ya Bapak Ibu, mungkin tidak sampai saat ini belum ada gambaran. Nanti ya Bapak Ibu seperti ini. Disiplin positif tidak boleh hukuman, tidak boleh penghargaan, tetapi dengan cara kita menyadarkan itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu Pak itu, ini nanti di materi di slide selanjutnya itu dituliskan di dinding kelas. Jadi seperti kesepakatan, nanti dituliskan, itu dibacakan, dihafal, dipahami, dibuat di saat ajaran baru. Jadi anak kita buat kesepakatan sama anak, kemudian sama-sama untuk memahaminya. Jadi agak banyak sedikit, tidak apa-apa. Ya. Masuk. Ya. Masuk ya, silakan Bapak Ibu sambil mendengar, silakan dinikmati dananya. Silakan. Ayo duduklah, santai saja, kita diskusi. Kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kita sebagai manusia ada 5. Seumur hidup kita dari lahir sampai kita nanti berkembang, 5 ini lalu yang kita kejar. Jadi itu pertama rasa hidup, seperti kita butuh uang untuk bangun atau beli makan sembako. Selain itu kasih sayang, kita juga butuh kasih sayang dan rasa diterima oleh keluarga dan oleh teman-teman. Lagi kebebasan, tidak dikekang ya Bapak Ibu, kita butuh kebebasan. Kemudian kesenangan dan penguasaan. Ada Bapak Ibu orang yang sudah mempunyai bisa memberi kebutuhan tentang hidupnya, di keluarga yang sudah nyaman, bebas, bisa liburan kemana pun, tetapi dia masih ingin satu, berpuasa. Kenapa seperti itu? Karena ini memang kebutuhan manusia. Nah, itu kebutuhan manusia. Dia ingin berpuasa. Nanti dia bagaimana cara kita berubah menjadi lebih baik? Nah, di sini ada lagi William Besser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita.
Maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu. Setiap orang mempunyai tujuan dalam tindakannya, apapun itu. Kalau kita bisa tahu tujuannya itu apa, kita memandang dia dengan cara yang berbeda. Contoh, ada seorang yang mengambek dan berbeda, sangat ngambek dan gitu ya. Kalau mau kayak orang kaya, ini orangnya ini gak menyenangkan ini, bosan banget ini. Tapi kalau kita cari sebenarnya tujuannya itu apa, ada kebutuhan yang gak terpenuhi. Ya kan? Ada kebutuhan kasih sayang, kita sayang aja kita temannya. Gitu. Nomor 4, rehabilitasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nah, ini restitusi ini karena mungkin ada masih asing bagi Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Ini kita sampaikan hari ini Bapak Ibu. Nah, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Kita semua pasti punya motivasi. Contoh kita motivasi datang kemari untuk memenuhi tugas kita sebagai seorang guru. Yang jadi motivasi itu ada apa ya? Untuk menghindari ketidaknyamanan pada rumah. Ada yang datang ke acara sekolah misalnya supaya nggak duduk. Ini motivasi pertama. Ada datang untuk mendapatkan imbalan, ya kan? Datang ke acara supaya ada amplopnya, misalnya begitu. Cair. Itu motivasi. Motivasi manusia. Tidak boleh. Di sini. Lanjut, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghasilkan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini jadi motivasi yang ketiga. Motivasi ketiga inilah yang berkaitan dengan budaya positif. Yang tujuannya untuk apa? Untuk dirinya sendiri, kepuasan dirinya sendiri dalam berbuat kemajuan. Maksudnya seperti itu. Bukan mendapatkan imbalan atau takut dihukum ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik adalah menimbulkan motivasi ketiga ini Bapak Ibu peserta didik. Tidak mudah Bapak Ibu, tapi bukan berarti tidak bisa. Nanti nak, belum. Ini Bapak Ibu, ini ada Alpicon. Nah, di sini dia mengatakan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau pada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau pada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kalau kita menjanjikan hadiah pada seorang anak, ayolah kamu bersihkan kamarmu, habis itu bapak kasih 5.000. Berarti sebenarnya kita menganggap anak itu tidak bisa Bapak Ibu. Yang bisa itu sebenarnya uangnya, bukan anaknya. Jadi menurut Pak Alpicon, anak seperti itu tidak bisa berdampak positif. Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman dan penghargaan adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya identitas gagal adalah hal yang tidak harus kita lakukan. Jadi menerapkan disiplin tidak boleh dengan hukuman, karena hukuman bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid anak akan tersakiti. Sistem tidak berjalan jika murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu artinya. Jadi kalau kita hukum anak di sekolah, di rumah tetap aja. Diberikan permainan tetap aja. Kamu jangan pakai motor. Hukum. Nanti kalau dia sudah ke teman-teman mana, kamu kan hukum. Ya. Lanjut. Penghargaan tidak efektif merusak hubungan
mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai. Jadi ini ada hubungannya dengan tidak ada lagi UN-nya Bapak Ibu. Kenapa dibuat seperti itu? Karena pemerintah kita mulai sadar Bapak Ibu. Kalau itu adalah bentuk, buat itu adalah bentuk apa? Bentuk persaingan ya, karena adanya penghargaan ini, rankingan, dia merusak, dia nggak kompetitif, iri ya, apa sedih iri, ya bukan. Nah, ada hubungannya dengan itu Bapak Ibu. Karena itu adalah konsep dengan identitas gagal. Di sini mungkin ada yang mau tanya atau apa lagi deh Bapak Ibu. Aja ya itu konsekuensi dan restitusi. Nah, restitusi itu adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi konsekuensi dan restitusi ini dampaknya bisa positif. Konsekuensi itu apa Bapak Ibu? Kita lihat di sini, kita lihat dulu cirinya adalah penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesabaran. Lanjut, kita tengok restitusi. Nah, yang mau kita kuatkan ini adalah restitusi Bapak Ibu. Ada asing, istilahnya ini ada asing. Tetapi kita coba di sini kita pahami. Cirinya itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati diri dan orang lain. Kemudian cari kontrol, dirinya memegang kendali. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di antara konsekuensi sama restitusi Bapak Ibu, itu tetap yang lebih bagus restitusi. Apa itu restitusi? Nah, kita lihat lagi lanjut. Iya Ibu, disiplin positif menggunakan pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi maksud restitusi ini Bapak Ibu adalah kita sebagai guru hanya menuntut supaya anak itu sendiri sadar untuk memperbaiki dirinya. Tapi solusinya bukan dari gurunya, tapi dari anak itu sendiri. Bagaimana? Kita lakukan ada slide begini. Nah, jadi restitusi adalah bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan pada tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Restitusi ini yang mau kita kuatkan. Perbedaannya, hukuman, konsekuensi, restitusi, apa bedanya? Nah, lihat ya Ibu. Ini kasusnya siswa sering berkelahi kelas. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 15 menit. Guru menjadi emosi dan marah. Nah, ini contoh hukuman dong. Kalau ada yang berkelahi, kamu hormat bendera 15 menit. Sedangkan konsekuensi, guru menyuruh murid mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, itu konsekuensinya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ajak saja kita boleh. Kemudian kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kira-kira Bapak Ibu, di antara ini mana kira-kira yang lebih sering kita lakukan itu? yang saya kira apa yang mana kira-kira? Kadang tanpa Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Jadi kalau kita lihat dari pengalaman yang sebelum kita diajarkan paradigma baru ini, kalau saya secara pribadi ini mungkin tanpa kita sadari sebagai guru, antara hukuman, konsekuensi dan restitusi ini tanpa kita sadari ketiganya ini sudah pernah kita lakukan.
Yakin, sangat yakin. Karena seperti hukuman ini pernah kita lakukan, konsekuensi pernah, restitusi pernah. Contohnya seperti ini. Restitusi ini seperti contoh ada siswa yang bermasalah kasus berkelahi. Jadi ada anak melapor pada guru. Contoh kalau saya guru yang dilaporkan siswa itu, ada kawan yang berantem, saya panggil. Nah, jadi di situ saya menanyakan apa sebab akibatnya, kenapa timbul masalah. Tak akan ada asap kalau tak ada api, itulah istilahnya. Jadi setelah itu baru ditanyain, tahulah siapa yang duluan masalah, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi setelah itu kita sudah tahu apa masalahnya, kita bantu murid itu menyelesaikan masalah. Oh, rupanya kamu tadi waktu temanmu bermain tadi, kamu ambil mainannya, contohnya itu, kamu ambil mainannya, dia nggak suka, berarti kamu yang salah. Setelah itu udah tahu apa masalahnya, wajar aku, temanmu nggak punya mainan yang seperti mainanmu, tapi dia menginginkan mainan seperti itu, jadi wajar lah. Bisa dimaklumi, bisa dimaafkan. Oke, kamu yang mengambil punya temanmu, kau minta maaf. Kau juga yang mainanmu diambil temanmu, kau juga harus mau memaafkannya. Nah, seperti itulah contoh yang pernah juga kita lakukan. Berarti sekarang kalau saya ambil kesimpulan, mari dengan sadarlah, mulai dari kegiatan hari ini, berarti kita harus lebih sadar melakukan restitusi kepada siswa kita agar dia juga bisa menyelesaikan masalahnya dengan temannya yang bermasalah. Itu sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rocky. Bapak Rocky ini adalah pengajar bidang olahraga ya Bapak. Yang tepat kali ya Pak, yang sudah Bapak sampaikan bahwasanya sudah pernah dilakukan oleh guru restitusi. Yang benar, tepat Pak. Jadi memang ini istilahnya asing, tetapi sebenarnya sudah pernah dilakukan. Nah, tapi nanti di sini kita mau tambahkan lagi, mungkin selama ini dia langkah-langkahnya itu tergantung gurunya masing-masing dalam melakukan pendekatan seperti itu. Tapi nanti kita mau ada langkahnya yang lebih kita tertulis di sini. Tapi sudah tepat berapa lagi. Memang semua sudah pernah kita lakukan. Makasih Pak. Lanjut ke Bapak Ibu. Posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol. Dan bosen, yang bawahnya Bapak Ibu itu dia warga negara Kanada. Dia dalam bukunya Restructuring School Discipline 1998 merupakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Jadi dia bertanya sama guru-guru, apakah disiplin yang sudah dilakukan itu sudah baik? Apakah sudah berefektif? Nah, seperti itu. Dia menulis ini berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser di atas, warga kebangsaan USA, Amerika. Glasser berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan. Jadi ini bisa jadi guru, bisa orang tua atau atasan kita, Bapak Ibu. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yaitu 1. Menghukum. Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi masuk di posisi kontrol ini adalah dalam menerapkan disiplin kita memakai yang mana? Apa aja itu Bapak Ibu? Kalau menghukum contohnya ya Bapak Ibu. Kasus siswa sering mengganggu temannya, menghukum seperti ini. Kamu selalu saja membuat masalah, lari keliling lapangan 3 kali. Nah, menghukum dia, menghukum mana? Dalam menghukum anak ini Bapak Ibu, ini anak tidak dilibatkan atas terhadap konsekuensinya. Kita memberikan hukuman ini karena bisa dibilang atas kehendak kita sendiri. Nah, jadi lanjut Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah, ada yang seperti ini.
Bapak kecewa kali dengan kamu. Nah, gimana coba kalau orang-orang tahu berbuat begini? Jadi gurunya supaya kasihan muridnya sama dia, sama gurunya yang buat seperti ini. Nah, ini juga nanti ada efeknya Bapak Ibu. Ada teman, ayo bantulah Bapak, beli Bapak ya, jangan nganggur teman lagi. Kemudian ada yang memantau, kita mantau Bapak Ibu. Muridnya membuat salah dipantau. Apa yang pernah melakukan? Sanksi atau konsekuensinya yang teman apa? Memantau. Kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu. Nah, ini ada kaitannya dengan institusi tadi. Kalau institusi, kita harus mengambil posisi sebagai manajer namanya. Nah, manajer ini adalah hampir belum pernah saya lakukan, yaitu kita nanyakan sama muridnya apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Mungkin tidak pernah yang ini yang bawah, tapi yang ini yakin, keyakinan. Makanya ada keyakinan kelas ya. Inilah dia satu poin yang membedakan dia dari yang lain. Ada kesepakatan ini. Yang mana itu Bapak Ibu? Nah ini dia Bapak Ibu. Keyakinan, ini menanyakan keyakinan kan? Sekarang ini keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Apakah yang maksud dengan keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Kira-kira ada nggak yang tahu apa itu peraturan? Peraturan adalah dibuat untuk Oke, saya punya. Kita diskusi dulu supaya nanti kita bisa dapat. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas kesempatannya. Saya Win Setianti dari Validasi Semangat. Kalau menurut saya peraturan kelas adalah setiap kebijakan yang kita canangkan bersama dengan baik dengan guru ataupun mahasiswa yang dibuat secara bersama dan harus dipatuhi secara bersama atau disepakati. Jadi kita sebelum membuat peraturan kelas itu kita tanya mahasiswa kita. Kalau kita buat ini sepakatkan. Oh, dulu nggak seperti itu. Emang kalau begini. Baru kalau boleh sepakat, baru kita buat peraturan kelas. Jangan gurunya semua yang membuat peraturan kelas, tapi dan gurunya juga yang memberikan hukuman yang kalau dia bersuara. Terima kasih kepada Bapak Presiden. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Wina. Ya, yang disampaikan Ibu Wina tadi itu berarti sudah baik kan Bapak Ibu. Maksud Ibu Wina ini peraturan yang dibuat itu dia hampir sama dengan keyakinan. Tetapi yang biasanya di peraturan itu adalah dia sudah dibuat tanpa ada persetujuan orang yang terlibat di dalamnya. Nah seperti itu. Atau peraturan itu dibuat oleh sekelompok orang, tetapi dipaksakan ke semua orang. Ya kan? Iya. Yang disampaikan Bu Wina itu mendekati keyakinan kelas. Kita lanjutkan. Terima kasih Bu Wina. Ini contoh keyakinan kelas 4A. Contoh yang satu Ibu. Ini bentuknya seperti ini keyakinan kelas ya. Poster ditempel, nggak usah banyak kali, 5 atau 6, 7, jadi bisa jangan banyak kali. Kemudian ini dihafalkan, anak-anak dipahami. Nah, dibuat anak. Contoh satu saya bacakan disiplin waktu. Dan kalau kita perhatikan nggak boleh ada kata jangan atau dilarang. Dilarang membuang sampah sembarangan, ya boleh. Harus katanya positif, seperti ya buang sampah tempatnya atau saling menjaga kebersihan, ya seperti itu. Bedanya yang betul Bapak Ibu bilang, udah pernah kita buat ini tepat. Nah, kemudian dikuatkan lagi kata-katanya adalah harus positif seperti ini, tidak usah banyak kali. Dan yang buat ini Bapak Ibu bukan guru, tetapi murid. Murid yang buat, yang mensepakati, Pak kita buat kayak gini. Nah, kita hanya mengarahkan saja. Itu ada 5S ya Bapak Ibu, senyum, salam, sapa, sopan santun yang biasa 3S. Jadi harus
Harus senyum dulu. Senyum ya. Seperti ini cara buatnya gimana? Kita beli murid itu pertama kita beli sticky note Bapak Ibu. Yaitu kita kasih kertas kecil, dituliskan apa aja. Kalimatnya boleh terserah. Kalimatnya itu jangan kita ajari dulu. Buat aja dia ada yang bilang mungkin dia di situ buat apa ya? Piket. Nah, dia cuma bilang piket aja gitu. Dia mau mengutarakan itu mungkin dia belum paham, tapi dia tahu piket. Kira-kira mungkin makanya menjaga kerjaan atau kerjasama, gotong royong, seperti itu. Laksanakan piket bersama ya, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Itu pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersirat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang disepakati dalam kelas. Seorang akan lebih tegak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ciri-ciri keyakinan kelas lebih abstrak, ya, berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada kata tidak boleh atau dilarang, positif. Tidak terlalu banyak dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, murid berkurang pendapat, mencatat semua masukan-masukan pada murid, warga sekolah di papan. Kemudian gantilah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positif jadi berjalanlah di kelas atau koridor. Tinjau kembali daftar tiap pendapat yang sudah dicatat. Ya, lanjut. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, kita 3 atau 7 saja. 3 pun boleh, 3. Setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Jadi sudah dibuat, murid disuruh menandatangani. Ya, tanda tangannya. Akhirnya. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini membuat kita tidak mudah emosi. Jadi daripada kita disampaikan sini, daripada nanti kita emosian atau kita capek, jadi kita buat aja mereka yang buat peraturannya atau kesepakatannya apa. Kemudian mereka tanda tangan, mereka yang kira-kira Bapak Ibu, apakah ini efektif? Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira kalau tidak efektif, apa alasannya? Ya, silakan. Kalau saya rasa, saya siap. Ya, kalau pendapat saya rasa efektif. Karena kalau namanya keyakinan kelas tadi yang berbeda dengan kelas tadi, apalagi sebelum pembuatan keyakinan kelas itu disuruh siswanya atas inisiatifnya, atas pemikirannya sendiri dibuat keyakinan kelas itu dan disetujui. Artinya dia itu sewaktu memikirkan poin apa yang menjadi keyakinan kelas itu, pasti dia sudah menanyakan terhadap kemampuan dirinya untuk melakukannya dan menepatinya. Dan kalau mereka tidak melakukannya, tidak sanggup melakukannya keyakinan kelas tadi, dia sudah punya bukti bahwasanya itu kemarin ada karena kamu yang menyetujui, karena pikiranmu, karena pemikiranmu. Nah, jadi sama seperti bagaimana seseorang berupaya untuk menepati janji. Kan kita pasti punya upaya kan, kalau kita udah punya janji, kita pasti punya upaya untuk menepatinya. Nah, begitu juga lah keyakinan kelas yang sudah dibentuk dari pendapat atau dari buah pikiran anak-anak tadi, kita cantumkan jadi keyakinan kelas. Dengan sendirinya dia pasti berupaya, karena keyakinan kelas itu sudah merupakan janji sama dia untuk melakukannya. Nah, jadi saya rasa positif. Terima kasih. Terima kasih Pak Rocky.
positif ya kalau ya. Yang pakailah kesimpulannya seperti itu Pak. Anak yang kuat, dia yang menepati. Dan ada buktinya, memang ide dia. Nah seperti itu Pak. Nah jadi efektif Pak ya. Efektif ya. Inilah Bapak Ibu yang mau kita terapkan, atau inilah dia amanat dari pemerintah mengenai perubahan paradigma tadi. Sesuatu yang baru. Yang baru adalah membuat disiplin itu bukan dari peraturan, tetapi dari kesadaran anak itu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Segitiga restitusi. Ini masih ada hubungannya Bapak Ibu. Cara melakukan restitusi, Dian Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Yang Bapak Ibu bilang tadi, untuk melakukan disiplin tadi sudah dibuat tahapannya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menerka-nerka untuk mendisiplinkan anak secara positif tadi. Mungkin beda-beda caranya. Gak perlu lagi untuk dibuat tahapannya. Yaitu segitiga restitusi namanya. Segitiga tahapan. Ada satu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu keyakinan kelas yang juga kita buat ya Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak. 3 tahapan ini. Pertama, stabilkan identitas. Kemudian menanyakan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini dari Dian Gosen tadi. Apa itu stabilkan identitas? Intinya stabilkan identitas itu adalah menenangkan anak. Anak marah-marah, berantem, kita tenangkan. Supaya apa dia dibuat tenang? Karena cuma orang yang tenang yang bisa mengambil keputusan. Jadi anak itu jangan dia ditekan lagi kalau dalam keadaan kelas di identity. Validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Maksudnya Bapak Ibu, intinya dari sini adalah kita memahami kenapa anak itu berbuat salah. Anak ini mukul temannya. Kita bilang sama dia, kenapa kamu mukul? Dia lah Pak, saya kejek sama dia. Dari mana Bapak saya Pak? Iya, Bapak pun kalau diejek pasti marah. Ini maksudnya yang mau disampaikan seperti itu Bapak Ibu. Validasi tindakan salah ini adalah validasi yang membenarkan tindakan anak itu. Tetapi tujuannya bukan kita menerima kalau anak itu buat salah itu nggak apa-apa. Tapi supaya kita tuh lebih dekat daripada sama anak itu, membuka komunikasi. Kita pernah ya Bapak Ibu? Pasti udah pernah. Yang terakhir adalah ini yang kita, yaitu menanyakan keyakinan. Kan kita udah buat keyakinan. Sekarang kita tanyakan, seperti yang dibilang Pak Rocky tadi, kan anak itu yang buat, anak itu yang udah positif. Kita tanya balik Bapak Ibu. Kalau dia berbuat salah, kita tanya, keyakinan mana yang sudah kamu melanggar? Atau tadi pas 4 ada 7, yang mana yang melanggar? Nah, misalnya buang sampah ya, di situ udah tulis di keyakinan itu nomor 3 misalnya. Yang ini Pak, menjaga kebersihan Pak. Terus kalau kamu sudah langgar, apa yang harus kamu lakukan? Iya anak itu cari. Jadi di sini kita nggak bisa hukuman itu. Kamu lakukan ini, tak boleh rumahnya Bapak Ibu. Rupanya kita paradigma baru udah nggak boleh seperti itu. Jadi maksudnya Bapak Ibu, saya saja pun belum bisa penuh seperti menerapkan seperti ini. Kita masih belajar.
Tetapi yang diinginkan dari pemerintah kita adalah kita itu berubah seperti ini. Nah, materinya ini Bu. Nah, jadi sepertinya Bu, ini langkah-langkahnya menstabilkan identitas. Nah, setiap orang ini kata-kata yang kita bilang oleh Bu. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu kan. Jadi kalau anak itu nanti mungkin belum berhasil ya, kita ada video ini Bu. Kemudian kamu tentu punya alasan pernah melakukan itu, validasi tindakan yang salah. Apakah ada cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Bukan. Jadi kata-kata ini, kalimat-kalimat ini Bapak Ibu pakai aja langsung ke anak yang melakukan pelanggaran disiplin. Satu lagi adalah keyakinan, menanyakan keyakinan. Tentunya Bapak Ibu, kalau kita menanyakan keyakinan anak, kalau keyakinannya belum dibuat nggak bisa. Jadi harus kita buat tadi seperti yang sudah Pak kemarin itu harus dibuat dulu, baru bisa ditanyakan sama itu. Nah, jadi poinnya tadi adalah dengan ditempelkan jangan terlalu banyak. Betul Ibu? Ya, di sini ada kasus ya Bapak Ibu. Ada kasus. Mati dulu tidak. Kira-kira sini penerapan institusinya. Ini kan skenario kan ini? Iya. Skenario nih. Itu ya. Oke, seperti itu benar Pak, itu masih skenario. Tetapi kira-kira pelaksanaan yang seperti itu dia. Di situ kan gurunya tidak memberi solusi, ya kan? Nggak ada kalau gurunya nggak solusi. Nggak ada. Jadi memang sama sekali kita nggak memberikan solusi. Contoh seperti itu tadi, dia nggak terpikir untuk dari video yang sudah diputar tadi Pak, jadi saya melihat setelah tadi Bapak dibilanglah informasi anaknya ya kan, ditanyai apa salahnya, kenapa bisa terjadi perkelahian. Tadi pada akhir video itu si anak tadi sudah memang mengakui ada melanggar keyakinan yang sudah disuratkan di dalam kelas kedua. Tapi setelah Bapak bertanya apa yang harus kita lakukan, ada beberapa poin yang dilakukan, tapi tidak ada dia bisa berpikir untuk meminta maaf kepada temannya. Nah, jadi di situ apakah tidak bisa kita memberikan masukan kepada anak itu? Oke, kalau kamu sudah tahu kesalahan kamu, silakan kamu juga harus minta maaf pada kamu. Nah, jadi seperti itu tadi. Kira-kira kalau kita tawarkan dia untuk meminta maaf, berarti kita kan mengajarkan dia untuk menghargai diri orang lain selain dirinya sendiri. Apakah itu tidak bisa kita menawarkan pemikiran seperti itu gitu, Pak? Terima kasih. Oke Pak, bagus sekali Pak analisanya. Berarti Bapak sudah melihat videonya, memperhatikan kata-katanya, kemudian mengambil kesimpulan. Bapak ini menerapkan dulu.
berpikir kritis. Profil belajar Pancasila. Ya Pak. Jadi Pak, dalam restitusi ini tujuannya adalah menuntun anak atau bukan anak-anak ya, atasan pun bisa, atasan menuntun bawahan untuk bawahan itu atau murid itu sadar menemukan solusinya sendiri. Kalau yang bawa bilang apakah kita nggak bisa kasih masukan? Bisa, tetapi jangan kita yang bilang Pak. Jangan kita yang bilang kamu harus minta maaf sama dia, jangan. Tetapi anak itu kita tuntut supaya dia terpikirkan itu dan dia mengucapkannya. Oh, kita tuntut cara dia berpikir sehingga sampai menyadarinya harus meminta maaf kepada kawan gitu. Iya Pak. Jadi kesadaran dia sendiri, bukan jangan langsung kita suruh kamu minta maaf kepada dia gitu. Ya. Jadi kesadaran anak itu sendiri supaya anak itu menemukan solusi. Seperti itu. Tujuannya adalah kalau kesadaran itu timbul dari dirinya sendiri, motivasi diri, maka disiplin itu tidak hanya berlaku nanti akan terterapkan bukan hanya di sekolah, tapi di lingkungan belajarnya, di lingkungan rumahnya dia akan bertahan lama. Seperti itu. Nah, kira-kira Bapak, ini hal yang baru kan? Memang ya, yang udah pernah dilakukan, tapi ada yang sesuatu yang baru seperti itu Pak ya. Ada sesuatu yang baru. Kira-kira Bu Dita, apakah di kelas 1 mungkin bisa diterapkan seperti ini? Kita sama-sama belajar Bu. Saya mau belajar. Di sini saya bukan yang pandai, ini saya yang mengambil materi buat Bapak Ibu sebagai wakil, ya wakilnya lah, pesuruhnya lah gitu, pesuruh sekolah ini gitu. Apa yang udah kamu ini pelajari sampaikan kepada kami ingin belajar. Hak Bapak Ibu. Jadi gimana? Ada yang masuk kamu? Bu? Ya, terima kasih untuk Pak Kristian atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan dari tadi, ini kan mungkin kalau menemukan solusi untuk suatu kesalahan, saya rasa kalau dia di usia-usia maksudnya di kelas 4, 5, dan 6 mungkin sudah sedikit bisa. Bagaimana kalau di kelas rendah? Terus menulis keyakinan kita bilang tadi ya. Sementara mereka jangankan menulis, kadang-kadang huruf aja belum kenal. Jadi gimana? Apakah kita yang buatkan di papan di dinding kita sendiri, kemudian kita bacakan dan kemudian setiap hari kita bacakan gitu? Atau gimana? Mohon pencerahan. Terima kasih Bu Dewi mengajar di kelas 5. Kelas 6, ya maaf. Bahkan dulu kelas 5 ingat kelas 5. Lama-lama jadi kayak guru agama ya. Iya. Jadi Bu Dewi tadi bilang kalau kelas 1 gimana Pak baru belum bisa nulis kok disuruh berkeyakinan gitu ya. Ya kan Bu. Bagaimana gitu? Jadi kalau kelas 1 tapi sebenarnya sebelumnya kita harus paham dulu bahwa restitusi ini anak mengeluarkan ide dan akhirnya anak itu harus dituntut, anak itu akan menyepakati itu, ya kan? Tetapi karena berhubungan dengan kelas 1, Bapak Ibu, tadi ada di kelas 4 kelas saya, dia hanya menuliskan tiket, namanya angga gitu. Dia sebenarnya mau menyampaikan sesuatu, tapi nggak panjang lah tiket. Tapi kalau misalnya belum bisa sama sekali nulis, belum bisa Bapak Ibu, itu bisa lah kita tuntut dengan kota orang. Kira-kira apa yang mereka pegang? Kan mereka bisa mengeluarkan ide dengan ini kan Bu. Bagaimana Bu kelas 1? Apa bisa dia mengeluarkan ide dengan verbal? Bisa ya, bisa. Jadi dengan itu saja, nggak perlu kalimatnya lengkap. Nanti kan dia ada di situ, kita itu sesudah anak itu menulis itu mengucapkan, kita kelompokkan, baru kita susun kalimatnya. Kita yang susun. Nah, kelas 4 pun tadi kita nyusun, tetapi orang itu masih idenya. Idenya. Pokoknya kita nanti intinya dia jangan ada kalimat negatif, jangan dilarang, buang sampah itu. Itu Bapak Ibu, kenapa nggak boleh ada kalimat negatif? Karena